Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Ruka Masak. Hari ini kita akan berbagi resep masakan super simple 5 menit jadi, yaitu resep balado cumi basah, hidangan lezat bikin boros nasi. Oke, yuk langsung saja simak resep videonya sampai selesai. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 500 gram cumi basah yang sudah kita bersihkan dan sudah kita potong-potong kecil seperti ini ya. Bentuknya seperti cincin atau bisa dipotong-potong sesuai selera teman-teman saja. Untuk tintanya juga saya bersihkan ya, kita buang saja. Selanjutnya untuk cumi basahnya kita akan marinasi terlebih dahulu menggunakan 1 buah jeruk nipis ataupun jeruk lemon juga boleh ya, sesuaikan saja yang ada. Tujuannya untuk mengurangi bau amis. Caranya kita peras jeruk nipisnya seperti ini, kemudian kita ratakan dengan cara diaduk-aduk menggunakan tangan juga boleh ya, seperti ini. Kemudian diamkan selama kurang lebih 15 menit. Selanjutnya ke bahan bumbunya ada 8 buah bawang merah, 6 siung bawang putih, 10 buah cabai merah keriting, 5 buah cabai rawit merah. Untuk cabai rawit merahnya sesuaikan selera pedas teman-teman. Kalau suka pedas boleh ditambah, kalau tidak suka pedas bisa dikurangi ya. Kemudian untuk semua bahan-bahan bumbunya ini akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah selesai kita pindah dicobek. Tambahkan sedikit garam supaya tidak licin saat nanti menguleknya. Kemudian kita ulek sampai bumbunya benar-benar halus. Teman-teman juga boleh menghaluskannya menggunakan blender, tidak harus menggunakan cobek ya. Dan inilah hasil bumbunya, sudah benar-benar halus. Kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk bumbu pelengkapnya ada 1 lembar daun salam, 3 lembar daun jeruk, setengah ruas jahe, 1 batang serai. Untuk jahe dan serainya akan saya geprek saja seperti ini. Kemudian serainya kita potong menjadi 3 bagian. Oke, setelah semua bahan-bahannya telah siap, sekarang lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya dan panaskan minyaknya. Setelah minyaknya panas, kita taburi tepung supaya saat nanti menggoreng cumi tidak meletup-letup. Kemudian masukkan cumi yang telah kita bersihkan dan telah kita marinasi tadi. Goreng cuminya sebentar saja ya teman-teman supaya tidak alot. Cukup 2 menit saja. Tujuannya untuk menghilangkan kadar air pada cuminya. Oke, setelah seperti ini boleh kita angkat dan kita tiriskan. Untuk minyak bekas menggoreng cuminya akan saya ganti. Oke, kita panaskan minyak lagi. Setelah minyaknya panas, kita masukkan bumbu yang telah kita haluskan. Masukkan juga bumbu pelengkapnya. Tumis bumbu sampai aromanya harum dan matang. Setelah bumbunya matang, kita tambahkan air secukupnya. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh gula pasir, 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata.
Setelah tercampur merata, kita masukkan cumi yang telah kita goreng tadi semuanya. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Setelah cuminya masuk seperti ini, masaknya jangan terlalu lama ya. Cukup sampai bumbunya meresap dan kuahnya menyusut, supaya cuminya tidak alot. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena ini masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam dan juga kaldu jamur supaya lebih gurih, rasanya nendang. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Dan ini hasilnya, balado cumi basah sudah matang, kuahnya sudah menyusut, bumbunya meresap, rasanya sudah pas. Oke, langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di piring saji. Balado cumi basah siap untuk disajikan. Ini saya membuat menu berkuah, yaitu sop oyong bakso. Bahan-bahannya ada 3 buah oyong, kita kupas kulitnya. Kemudian kita cuci bersih. Setelah dicuci, kita potong-potong bulat seperti ini. Saya pindahkan ke mangkok terlebih dahulu. Bahan selanjutnya 1 buah wortel, potong bulat juga seperti ini, atau sesuaikan selera teman-teman saja. Selanjutnya ada 10 biji bakso sapi, saya potong seperti ini saja, potongnya tidak patah, atau teman-teman bisa potong bulat-bulat, tipis-tipis, sesuaikan selera saja ya. Selanjutnya 2 batang daun seledri, potong kecil-kecil. 2 batang daun bawang, potong kecil-kecil juga. Bahannya ada 50 gram soun yang sudah saya rendam. Maaf tadi lupa tidak kerekot. Selanjutnya ke bahan bumbunya, ada 3 siung bawang putih, 4 buah bawang merah, kemudian lada bubuk atau teman-teman bisa menggunakan lada yang butiran. Selanjutnya kita haluskan menggunakan cobek saja atau menggunakan blender juga boleh. Langkah selanjutnya, siapkan penggorengan, beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Tumis sampai aromanya harum, warnanya kecoklatan, kira-kira seperti ini. Beri air secukupnya, kurang lebih ini airnya 1200 ml. Masukkan kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya dan juga garam. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Setelah kuahnya mendidih, masukkan wortel dan bakso. Baksonya sudah matang, wortelnya sudah empuk. Kemudian masukkan oyongnya. Kalau oyong ini masaknya sebentar saja ya teman-teman. Kemudian sounnya kita masukkan juga. Terakhir masukkan daun seledri, daun bawang, dan bawang merah goreng. Aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Nah, ini kurang asin, jadi saya tambahkan sedikit lagi garamnya. Aduk-aduk kembali, masak sampai matang. Sop oyong bakso sudah matang, rasanya sudah pas, siap untuk disajikan. Oyong bakso sudah siap untuk dinikmati.
Pada video kali ini, kami akan membagikan resep spesial, itu sambal goreng kentang dengan bumbu yang kaya dan cita rasa yang lezat. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 2 buah kentang yang sudah saya kupas dan sudah saya cuci. Ini beratnya kurang lebih 400 gram. Kemudian untuk kentangnya kita potong kotak dadu. Untuk banyak atau sedikitnya kentang sesuaikan selera atau porsi teman-teman ya. Boleh ditambah atau dikurangi. Setelah selesai dipotong-potong, langsung saja kentangnya kita masukkan di air supaya warnanya tidak hitam. Selanjutnya ke bahan bumbunya ada 8 buah bawang merah, 5 siung bawang putih, 15 buah cabai merah keriting, bisa juga menggunakan cabai merah yang besar, 2 butir kemiri. Kemudian untuk semua bahan bumbunya akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah semua selesai dipotong-potong, langsung saja kita tuang di blender. Teman-teman juga bisa menghaluskannya menggunakan cobek ya, tidak harus menggunakan blender, sesuaikan selera teman-teman saja. Oke, seperti ini hasil bumbu yang telah kita haluskan tadi. Kita sisihkan dulu. Selanjutnya untuk bumbu pelengkapnya ada 1 lembar daun salam, secukupnya lengkuas, 1 batang serai. Untuk lengkuas dan serainya kita geprek saja seperti ini. Serainya setelah kita geprek bisa kita potong menjadi beberapa bagian. Oke, semua bahan-bahannya telah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan. Kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, langsung saja kita masukkan kentang yang telah kita potong-potong tadi. Goreng kentang sampai berkulit. Jangan lupa diaduk-aduk supaya matangnya merata. Oke, kira-kira seperti ini ya, kentangnya sudah berkulit, boleh kita angkat dan tiriskan. Masih di wajan yang sama, kurangi saja minyaknya. Kita tuang bumbu yang telah kita haluskan tadi semuanya. Kemudian aduk-aduk. Masukkan bumbu pelengkapnya, ada daun salam, lengkuas dan juga serai. Kemudian aduk-aduk kembali. Tumis bumbu sampai matang, aromanya harum. Kira-kira seperti ini ya, bumbunya sudah matang. Tambahkan air secukupnya. Aduk-aduk kembali sampai tercampur merata. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh gula pasir, 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. Aduk-aduk kembali sampai tercampur merata. Oke, kalau sudah tercampur merata, kita masukkan kentang yang telah kita goreng tadi. Kemudian aduk-aduk kembali dan masak sampai kuahnya menyusut, bumbunya meresap. Untuk sambal goreng kentang ini bisa juga ditambahkan pete ataupun ati ampela ya teman-teman, sesuaikan selera teman-teman saja. Oke, ini kuahnya sudah mulai menyusut. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang gurih,
saya tambahkan lagi sedikit garam dan juga kaldu jamur supaya rasanya lebih nendang. Aduk-aduk kembali sampai tercampur merata. Oke, ini hasilnya sambal goreng kentang ala rumahan. Sudah matang, rasanya sudah pas, kuahnya juga sudah menyusut. Langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di mangkok saji. Sambal goreng kentang spesial ala rumahan siap untuk disajikan. Hari ini saya memasak rica-rica ayam. Rasanya pedas, manis, gurih, pokoknya lezat banget. Bahan-bahan yang saya gunakan ada 800 gram ayam kampung yang telah saya cuci bersih dan sudah saya potong-potong seperti ini ya. Tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil, agar nanti bumbunya meresap ke dalam daging ayamnya biar lebih mantap rasanya. Kalau teman-teman mau menggunakan ayam broiler juga boleh ya, tidak harus menggunakan ayam kampung. Selanjutnya ke bahan bumbu halusnya ada bawang merah, bawang putih. Untuk resep lengkapnya silakan teman-teman cek di kolom deskripsi ya. Kemudian semua bahan bumbu halusnya ini akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Bawang putihnya juga sama ya, kita potong-potong terlebih dahulu. Selanjutnya ada 7 butir kemiri dan 3 sendok teh merica butiran, atau teman-teman bisa menggunakan lada bubuk ya, tidak harus yang butiran, sesuaikan selera teman-teman saja. Kemudian seperempat cabai rawit biasa, ini sebelumnya saya kukus terlebih dahulu ya. Kalau di Blora itu menggunakan cabai yang seperti ini ya teman-teman, tidak menggunakan cabai rawit merah. Kemudian semua bahan bumbunya akan saya blender saja. Kalau teman-teman mau menghaluskan menggunakan cobek juga boleh. Dan ini hasil bumbunya benar-benar halus. Sisihkan terlebih dahulu. Kita lanjut ke bumbu irisnya, ada bawang merah. Iris tipis-tipis saja seperti ini. Selanjutnya untuk bumbu pelengkapnya ada 10 gram gula merah, 1 lembar daun jeruk, 2 lembar daun salam, 1 ruas jahe, 1 batang serai. Kemudian untuk jahe dan serainya akan saya geprek saja. Kemudian serainya kita tali seperti ini atau mau dipotong-potong juga boleh. Setelah semua bahannya sudah siap, sekarang mari kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan penggorengan atau wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Kemudian masukkan irisan bawang merah. Aduk-aduk dan goreng sampai warnanya kecoklatan. Oke, kira-kira seperti ini ya. Kemudian masukkan bumbu yang telah kita haluskan tadi semuanya. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Masukkan bumbu pelengkapnya, ada serai, daun salam, daun jeruk dan juga jahe. Kemudian tumis kembali. Tumis bumbu sampai aromanya harum dan matang. Kira-kira seperti ini ya teman-teman, sudah keluar minyaknya dan bumbunya itu menggumpal. Langsung saja masukkan potongan ayam. Lalu aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Jangan dikasih air dulu ya teman-teman, agar rasanya itu lebih mantap. Kemudian tutup, kita ungkep sebentar.
Oke, setelah kita ungkep baru kemudian beri air secukupnya. Karena ayam yang saya gunakan ini ayam kampung, jadi saya tambahkan air itu agak banyak ya teman-teman. Kalau teman-teman menggunakan ayam broiler, airnya secukupnya saja ya. Kemudian masukkan gula merah, garam, dan juga kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. Lalu aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Setelah semuanya tercampur merata, kita tutup kembali ya. Lalu masak sampai matang. Jangan lupa sesekali kita aduk agar yang bagian bawahnya tidak gosong. Setelah airnya menyusut, ayamnya sudah empuk, kita tambahkan 4 sendok teh kecap manis, atau kalau teman-teman mau lebih manis lagi boleh ditambah ya kecapnya. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Kemudian masak kembali sampai matang dan rasanya pas, kecapnya meresap. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Masih kurang manis, saya tambahkan lagi kecap manisnya. Lalu aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Dan inilah hasilnya, rica-rica ayam sudah matang, kuahnya juga sudah menyusut. Langsung saja matikan kompornya dan kita pindah di mangkok saji. Pada video kali ini saya memasak sayur bening bayam bumbu deso. Super simple, rasanya sangat lezat, seger, gurih, pokoknya enak banget. Oke, yuk langsung saja simak resep videonya sampai selesai. Bahan-bahan yang saya gunakan ada 1 ikat bayam, kemudian potong-potong, batangnya juga saya ikutkan memasak ya, karena bayamnya ini masih muda banget. Kemudian setelah selesai pindahkan di wadah dan sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya 1 buah oyong atau gambas, kupas bagian kulitnya. Kemudian potong-potong bulat seperti ini atau sesuaikan selera teman-teman. Selanjutnya setengah buah wortel, kupas kulitnya dan potong bulat-bulat seperti ini juga. Untuk wortelnya ini opsional ya teman-teman, boleh pakai boleh tidak. Nah, ini bayamnya telah saya cuci bersih. Selanjutnya ke bahan bumbunya ada bawang merah, bawang putih. Potong-potong dulu agar memudahkan saat nanti menghaluskan bumbunya ya. Oke, sekarang kita ulek sampai bumbunya benar-benar halus. Setelah bumbunya halus, tambahkan jagung muda. Ini saya menggunakan jagung manis. Kemudian iris. Lalu ulek kembali. Tambahkan 2 buah temu kunci, digeprek-geprek seperti ini saja. Oke, selanjutnya kita memasak. Di sini sudah saya siapkan panci dan airnya juga sudah mendidih. Langsung saja masukkan bumbu yang telah kita haluskan tadi.
beri setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja, secukupnya. Bawang merah goreng, kemudian masukkan wortel, setelah wortelnya setengah matang, masukkan oyong atau gambas, aduk-aduk sebentar. Selanjutnya masukkan bayam, gunakan api besar ya teman-teman agar warna bayamnya tetap hijau. Aduk-aduk kembali. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Oke, sayur bening bayam sudah matang, rasanya juga sudah pas. Langsung saja matikan kompornya. Kita pindahkan di mangkok saji. Sayur bening bayam bumbu deso siap untuk dinikmati. Video kali ini saya memasak sayur lodeh labu air, seger, gurih, pedas, pokoknya enak banget. Oke, yuk langsung saja simak resep videonya sampai selesai. Bahan utamanya ada labu air atau labu sawah. Ini saya gunakan setengah saja. Kemudian kita kupas kulitnya. Setelah selesai kita cuci terlebih dahulu ya. Dan ini sudah saya cuci. Langsung saja potong bulat seperti ini, potong lagi memanjang. Setelah selesai saya pindahkan ke wadah dulu. Bahan selanjutnya ada 1 papan tempe ukuran kecil, saya potong memanjang seperti ini, atau teman-teman bisa memotong sesuai selera teman-teman saja. Selanjutnya 1 ekor ikan asap, potong kecil-kecil. Untuk ikan asapnya ini opsional ya teman-teman, boleh pakai boleh tidak, sesuaikan selera saja. Selanjutnya ke bahan bumbunya ada bawang merah, bawang putih, kencur, kemiri, ketumbar, jinten, dan lada bubuk. Selanjutnya ada cabai merah keriting, cabai rawit, dan juga kunyit. Ini semuanya sudah saya kukus terlebih dahulu. Untuk resep lengkapnya silahkan cek di kolom deskripsi ya. Beri sedikit garam agar gampang untuk menguleknya. Selanjutnya kita haluskan menggunakan cobek saja ya. Teman-teman juga boleh menghaluskan menggunakan blender. Tekstur bumbunya seperti ini ya, halus banget. Setelah selesai mengulek, kita kumpulkan bumbunya di tengah. Bahan selanjutnya ada santan kental dan santan encer. Kemudian untuk bumbu pelengkapnya ada daun salam dan batang serai. Langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan penggorengan dan minyaknya sudah panas. Langsung saja kita masukkan tempe yang sudah dipotong-potong tadi. Goreng tempe sampai kering, warnanya sampai kecoklat kekuningan seperti ini. Tempenya sudah kering. Oke, boleh kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya tumis bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Masukkan bumbu pelengkapnya, kita tumis kembali sampai aromanya harum. Untuk ikan asapnya ini sebelumnya harusnya kita goreng terlebih dahulu ya teman-teman, karena tadi lupa, jadi menyusul nggak apa-apa. Bumbunya sudah matang dan warnanya juga sudah berubah. Masukkan irisan
labu air atau labu sawah. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Baru kemudian masukkan santan encernya dan juga tempe. Beri 2 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya yang biasanya teman-teman gunakan, dan setengah sendok teh garam. Aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Masak labunya sampai empuk dan kuahnya menyusut. Nah, ini kuahnya sudah menyusut, labunya sudah empuk. Baru kemudian masukkan santan kentalnya. Masukkan bawang merah goreng. Aduk kembali sampai kuahnya mendidih dan sayurnya matang. Aduk-aduk terus sayurnya sampai kuahnya mendidih ya teman-teman, agar santannya tidak pecah. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Saya tambahkan lagi sedikit garam karena kurang asin. Aduk-aduk kembali. Nah, inilah sayur lodeh labu air atau labu sawah sudah matang, siap untuk disajikan. Belum disajikan di meja makan, taburi lagi bawang merah goreng ya, agar lebih mantap rasanya. Oke, sayur labu air siap untuk dinikmati. Memasak ayam bakar kecap. Sangat lezat, bumbunya meresap. Bahan-bahan yang kita gunakan ada ayam, ini beratnya kurang lebih sekitar 400 gram dan sudah dicuci bersih. Ayam yang kita gunakan bagian paha, atau teman-teman bisa menggunakan bagian yang lainnya, tidak harus paha. Dan untuk tulangnya ini kita patahkan agar nanti tidak terlalu mengembang. Untuk bahan bumbunya ada bawang putih, kunyit, jahe, kemiri, ketumbar, jinten, dan juga merica. Kemudian kita haluskan. Teman-teman bisa menghaluskannya menggunakan blender, tidak harus menggunakan cobek. Nah, kira-kira tingkat kehalusan bumbunya seperti ini ya, halus banget. Sisihkan dulu. Bumbu pelengkapnya ada 1 batang serai, daun salam, kemudian laos, gula merah. Batang serainya kita geprek seperti ini, kemudian potong menjadi 3 bagian atau ditali juga bisa. Lengkuasnya digeprek juga. Setelah selesai, siapkan penggorengan, beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi semuanya, kemudian tumis sampai aromanya harum. Jangan lupa tumis juga bumbu pelengkapnya, ada batang serai, daun salam, daun jeruk, lengkuas. Oke, kira-kira seperti ini, aromanya sudah harum. Kemudian masukkan ayam, aduk-aduk dan ratakan. Setelah merata, beri air secukupnya. Ini cobeknya saya koretin seperti ini, eman-eman masih ada bumbunya. Karena ayam yang kita gunakan ini ayam filet, airnya secukupnya saja, jangan banyak-banyak. Kurang lebih 500 ml air. Kemudian beri garam, kaldu jamur, gula merah, kecap manis. Untuk takaran resepnya silakan teman-teman cek di kolom deskripsi ya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Selanjutnya kita tutup. Masak ayamnya sampai matang dan empuk, bumbunya meresap. Sesekali ayamnya kita balik.
Bali ayamnya ini sampai kurang lebih ada 4 kali ya teman-teman, agar bumbunya itu bisa merata dan meresap ke dalam ayamnya. Sementara sambil menunggu ayam kita rebus, kita siapkan dulu bumbu olesannya. Bumbu olesannya ada cabai rawit yang sudah kita haluskan. Kalau tidak suka pedas, bisa di skip. Setelah cabenya sudah halus, pindah ke mangkok. Beri 5 sendok teh kecap manis. Takaran bumbunya ini khusus buat 400 gram ayam. Kalau teman-teman masak porsi banyak, tinggal ditambahkan saja. Beri juga 2 sendok teh saus sambal, mentega, dan juga minyak. Kemudian aduk-aduk semua bahan sampai tercampur merata. Nah, ini bumbu olesan ayam bakarnya sudah jadi. Oke, selanjutnya kita pindah ke ayam yang telah kita rebus tadi. Kita tusuk-tusuk ayamnya menggunakan garpu agar bumbunya meresap. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel Ruka Masak, jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan aktifkan juga loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari Ruka Masak. Terima kasih. Dan ini ayamnya sudah matang, airnya juga sudah menyusut seperti ini. Selanjutnya siapkan teflon atau panggangan jenis lainnya, sesuaikan selera teman-teman. Setelah teflonnya panas, langsung saja masukkan ayam. Kita bakar ayamnya ini seperti ini dulu, jangan diberi bumbu oles. Jangan lupa dibalik. Nah, baru kita olesi bumbu olesannya semua sampai merata. Bagian baliknya juga kita olesi bumbu. Untuk tahap pengolesan bumbu ayam bakarnya ini bisa kita ulangi sampai 4 atau 5 kali pengolesan agar menghasilkan ayam bakar yang sempurna, bumbunya meresap. Di tahap pengolesan bumbu ayam bakar ini kita harus benar-benar sabar dan telaten. Untuk memanggang ayamnya ini kita gunakan api kecil saja agar tidak mudah gosong. Oke, ini tahap pengolesan bumbu ayam bakar yang terakhir. Ini sudah kita ulangi sampai 5 kali. Nah, ini hasilnya ayam bakar kecap sudah matang, siap untuk disajikan. Ayam bakar kecap siap untuk dinikmati. Ini saya memasak olahan ayam, yaitu ayam goreng tepung saus tiram. Bahan-bahan yang saya gunakan ini ada 400 gram ayam filet. Ini bagian dada ya. Teman-teman juga bisa menggunakannya yang bagian paha, tidak harus bagian dada, sesuaikan selera saja. Kemudian akan saya potong kotak-kotak dadu. Teman-teman juga bisa memotongnya memanjang, sesuaikan selera saja. Setelah selesai, saya pindahkan dulu ke mangkok. Selanjutnya kita membuat bumbu untuk marinasi ayamnya terlebih dahulu ya. Ada 2 siung bawang putih, kita haluskan. Bawang putihnya kalau mau diparut juga boleh ya teman-teman, tidak harus diulek. Setelah selesai, langsung saja kita taburkan di atas ayam yang telah kita potong-potong tadi. Kemudian beri sedikit kaldu bubuk, garam, dan juga lada bubuk. Kemudian kita aduk sampai semuanya tercampur merata. Setelah semuanya tercampur merata, kita sisihkan terlebih dahulu dan diamkan kurang lebih selama 10 menit. Sambil menunggu ayam dimarinasi, kita membuat tepung untuk menggorengnya. Ada 7 sendok makan tepung terigu,
2 sendok makan tepung maizena, kemudian tambahkan sedikit garam, kaldu bubuk, dan sedikit soda kue. Tambahkan air secukupnya, kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Tingkat kekentalannya kira-kira seperti ini ya teman-teman, jangan terlalu encer, seperti ini saja. Selanjutnya adonan tepungnya kita campur jadi satu sama ayam yang telah kita marinasi tadi. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Selanjutnya kita membuat bahan bumbu untuk menumisnya. Ada bawang putih, iris tipis-tipis, kemudian dicincang kasar. Sepuluh buah bawang merah, iris tipis-tipis juga. 13 buah cabai hijau keriting, potong serong-serong atau teman-teman bisa potong kecil-kecil, sesuaikan selera saja. Sepuluh buah cabai rawit merah, potong kecil-kecil. Kalau suka pedas boleh ditambah, kalau tidak suka pedas untuk cabai rawit merahnya boleh di skip ya. 5 buah cabai merah keriting, potong kecil-kecil. 1 batang daun bawang, potong kecil-kecil. Setelah semua bahannya siap, selanjutnya kita siapkan penggorengan, beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, langsung saja kita masukkan ayam yang telah kita campur sama tepung tadi. Gunakan api sedang saja. Jangan lupa dibalik. Goreng ayamnya sampai kering, warna kulitnya kecoklatan. Kira-kira seperti ini. Oke, boleh kita angkat dan tiriskan. Ulangi lagi sampai adonannya habis. Selanjutnya masih di wajan yang sama, kita kurangi minyaknya. Tumis bawang merah dan bawang putih sampai aromanya harum. Setelah bawang merah dan bawang putihnya layu dan aromanya harum, kita langsung saja masukkan irisan cabai. Ada cabai merah, cabai hijau, dan cabai rawit. Tambahkan gula pasir, kaldu bubuk, 3 sendok makan saus tiram. Jangan tambahkan garam dulu ya teman-teman, karena kita pakai saus tiram itu sudah asin. Tambahkan sedikit air, kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Nah, ini baru kita tambahkan garam ya, karena kurang asin. Aduk-aduk kembali. Setelah rasanya sudah pas, kita masukkan ayam goreng tepung yang telah kita goreng tadi. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Ada yang lupa, untuk daun bawangnya ini seharusnya kita tumis bersama bumbunya tadi ya teman-teman. Karena lupa, kita masukkan belakangan, tidak apa-apa, rasanya tetap enak. Ayam goreng tepung saus tiram sudah matang, rasanya sudah pas. Oke, langsung saja matikan kompornya. Kita pindah di piring saji.